Hai, sobat investor semua. Ya, jadi hari ini gue ingin coba untuk membahas salah satu reksadana requestan dari yang ada di kolom komen. Jadi dia minta reksadana Sukor Invest Citra Dana Berimbang. Ya, jadi ini adalah reksadana yang dulu gue pernah review. Ya. Nah, buat teman-teman semua yang ingin tahu opini gue seperti apa dan kira-kira apa sih manfaat dari video ini? Manfaat dari video ini adalah satu, lo mengetahui opini orang lain terhadap reksadana ini itu seperti apa. Masalah keputusan lo sendiri yang buat ya. Kedua, lo bisa di sini mempelajari, oh cara menganalisa reksadana tuh begini ya. Jadi gue kalau praktek sendiri tuh bisa. Ingat ya, tujuan gua bukan untuk lo langsung tahu, terus lo langsung bisa implementasi. Karena data saat ini dan data ke depan itu bisa berubah, ya. Jadi lo harus bisa ini sendiri, gitu ya. Jadi lo bisa belajar sendiri. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, di sini sebenarnya supaya kamu juga mau untuk apa ya, belajar untuk evaluasi kalau udah investasi juga. Nah, buat teman-teman semua yang ingin tahu detail gua ngomongin soal citra dana berimbang ini bagaimana, apakah bagus apa enggak reksadana ini, simak video ini sampai habis. Oke, jadi gua akan coba share screen dulu ke teman-teman semua. Oke, di depan layar kamu sekarang gue menggunakan aplikasi reksadana bibit ya. Jadi di sini lo bisa berinvestasi juga. Lo bisa pakai aplikasi apa aja sebenarnya. Lo bisa buka yang kaca pembesar ya. Terus lo buka lainnya. Di sini lo bisa lihat semua. Lo bisa lihat Sukor Invest Citra Dana Berimbang di sini. Oke, kita akan coba bahas ini reksadana campuran ya. Pertama-tama ketika kita menilai reksadana ini bagus atau enggak, lo harus lihat dari reputasi manajer investasi. Reputasi ya bagus apa enggak? Ini nama manajer investasi Sukor Asset Management. Lo cek nih di Google. Nah, pas lo cek, kira-kira ada nggak masalah-masalah yang pernah ada di sini? Reksadananya mungkin di apa ya? Di obrak-abrik OJK atau mungkin diawasin OJK tiba-tiba ada warning ya. Pokoknya ada nggak? Kalau nggak ada, bagus. Sini bagus ya. Berarti satu step itu udah benar. Kedua, yang kita lihat adalah total AUM. Ya, total AUM itu adalah dana kelolaan pada reksadana. Setiap reksadana punya dana kelolaan yang beda-beda. Ya, nah semakin besar dana kelolaannya semakin baik. Nah, kalau udah di atas 100 miliar itu udah cukup bagus. Di sini dia sudah di atas dari 100 miliar ya. Berarti di sini cukup bagus. Walaupun sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, total AUM ini juga sebenarnya menandakan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap reksadana ini semakin gede, semakin bagus juga, semakin percaya berarti si investor. Dari sini, ya, sebenarnya bisa sampai triliun. Kalau lo mau bahas lebih detail, lo cek di sini. Oh, ternyata based on beberapa bulan lalu, ya Januari 22 ya, 2022 ya. Oke, sampai sekarang ternyata meningkat 48%. Artinya apa? Artinya sebenarnya orang tuh udah mulai mulai investasi di sini, gitu, di Citra Dana Berimbang ini. Nah, kenapa? Nah, nanti kita gali sama-sama teman-teman semua ya. Intinya dari total AUM cukup bagus, tapi bisa ditingkatkan lagi. Lalu kita amati dari CAGR. CAGR ini adalah Compound Annual Growth Rate. Artinya adalah ya kinerja masa lalu. Jadi selama 1 tahun terakhir itu berapa, 3 tahun terakhir berapa. Imajinasikan kalau lo invest 1 tahun lalu, ya lo naik 9%. Kalau lo misalkan 3 tahun lalu, lo bisa naik berapa nih? 19%. Gitu. Imajinasi lo tuh kayak gitu. Nah, di sini kan sebuah apa ya, melihat data masa lalu nih. Kalau mau lihat data masa depan kan beda-beda. Tapi kan kita bisa lihat dari data masa lalu ya, teman-teman. Di sini lo bisa lihat, oh kalau di sini bagus ya. Data masa lalu mudah-mudahan di kedepan hari dia juga bagus. Oke, ini biasanya yang sering banget orang lihat, tapi menurut gua ini bukanlah faktor utama ketika lu membeli reksadana. Dua faktor tadi nih yang paling penting, baru ini yang ketiga. Keempat, itu yang lo harus perhatikan adalah expense ratio. Expense ratio itu adalah biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana. Setiap reksadana
itu punya biaya yang berbeda-beda. Ya, jadi reksadana itu adalah paket investasi. Paket ini ya dimiliki atau misalkan dihandle sama manajer investasi. Dia itu yang bagian ngurusin dari duit yang ada kita taruh di aset mana ya, di A, B, C, D. Nah, tugas dia gitu. Nah, kita kan sebagai seorang investor tugasnya adalah invest aja gitu loh dan analisa di awal. Nah, untuk karena kita memakai tenaga manajer investasi, maka kita harus bayar fee. Nah, biasanya itu disebut dengan fee manajemen atau fee manager atau whatever lah, itu seperti itu. Tetapi ini expense ratio artinya tidak hanya fee manajemen doang, tapi yang lain-lain juga. Contoh seperti biaya marketing, biaya trading, terus juga biaya bayar analis, dan lain sebagainya. Nah, di sini 4%. Kita untuk tahu besar atau kecilnya itu dari mana sih? Kita lihat dari rata-rata. Sini berapa nih? 4, 5, 4, 2, 2, 3, 2, 1. Nah, berarti kan di sini kalau dibilang 4,2 ini salah satu yang tertinggi kan guys ya. Nah, tertinggi itu sebenarnya kalau kita lihat secara teoretikal itu jelek guys ya. Artinya bahwa manajer investasi ini pengeluarannya banyak ya untuk mengelola reksadana ini. Ya, tetapi beberapa kasus menandakan suatu hal yang berbeda. Semakin tinggi expense ratio-nya, biasanya CAGR-nya makin tinggi. Yang gue lihat tuh mayoritas begitu ya. Makanya kalau mau dibilang teoritisnya memang ini bagusan yang kecil. Ya, ini bagusan yang gede. Tapi biasanya kalau yang gede, expense ratio-nya gede. Kenapa? Karena misalkan untuk mendapatkan return ini, dia tuh biasanya akan meng-hire analis. Nah, analis itu analis yang udah pro. Jadi gimana caranya supaya dia lebih gede daripada indeksnya. Ya. Nah, makanya dia bisa 9%. Orang yang lain rata-rata mungkin 6% atau banyak yang minus, ini di atas. Makanya kita bayar lebih mahal di sini. Nah, mahal ataupun tidak, lo bisa bandingin dengan data-data sebelumnya. Gitu. Nah, kalau untuk expense ratio lo pasti mikir kayak, oh berarti keuntungan 9% nih. Terus expense ratio 4,2%. Oh berarti keuntungan gue cuma 4% dong. Nggak gitu guys ya. Nggak gitu. Jadi lu mesti tahu bahwa sebenarnya CAGR ini udah bersih gitu. Kalau lu untuk 9% ya 9%. Expense ratio itu sudah dikurang sebelum dia mengeluarkan data return kita gitu. Jadi return yang lo lihat di layar itu udah bersih gitu. Jadi lu nggak usah pikirin sebenarnya expense ratio. Cuman ya banyak orang yang terlalu memikirkan, padahal dia bukan satu-satunya faktor kesuksesan reksadana. Oke, sampai situ. Kalau kita lihat drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi pada reksadana. Tak 1 tahun, 3 tahun, kamu lihat beda kan? Nah, kalau 1 tahun dia turun 9%. Nah, berarti ya, tujuannya apa sih kita ngelihat drawdown? Tujuannya adalah untuk menimbang resiko. Ketika kamu invest di sini, kamu harus sudah siap bakal rugi 9%. Kalau kamu siap, oh berarti kamu nggak apa-apa invest di sini. Ya, kalau nggak siap, ya udah. Kalau lu cuma ngelihat ini, lu salah besar, Pak. Karena ada resiko juga reksadana akan turun 9%. Tetapi, balik lagi, lo harus pikir, ini ada yang namanya floating loss. Floating loss itu adalah rugi sementara, yang kalau lo tidak jual, itu tidak terrealisasi. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa kayak, ya gue udah sekarang reksadanya turun nih. Ya lu invest aja belum setahun, terus lu ngambil instrumen kayak reksadana campuran yang buat 5 tahun. Kan nggak make sense lu tiba-tiba ngomong kayak gitu. Karena kenapa? Karena orang menganggap bahwa investasi itu kayak judi. Besok gue taruh, besok gue dapet duit. Kan nggak gitu. Itu ada proses, Pak. Ya kalau lu mau dapat hasil yang oke, itu tuh 2 tahunan ke atas. Gitu lo yang benar-benar lo kerasa ya. Kalau reksadanya bagus. Kalau misalkan reksadanya kurang bagus, baru. Nah ini kan kalau lo udah bagus 1 tahun aja bisa jadi dia tertekan loh. Ya itu kan beberapa kali gue review. Sebenarnya reksadanya bagus, tapi emang di tahun itu dia lagi tertekan aja asetnya. Oke, ya. Drawdown-nya jadi sebagai acuan aja. Kalau kamu mau investasi, kamu siap dengan rugi segini. Lalu kita lihat lagi dari segi ini jenis reksadana campuran. Minimum pembelian 100.000. Jadi kalau kamu misalkan mau mulai invest 100.000 mahal atau enggak? Itu standar guys ya. Ya, tetapi ini termasuk affordable buat orang. Jadi itu hal bagus. Komisi pembelian. Komisi pembeliannya gratis. Biaya penjualannya gratis ya. Nah di sini
Kenapa dia gratis? Karena kita tidak perlu pakai tenaga sales juga. Jadi kan kalau jual beli kan kita sendiri ya melakukan tindakan penjualan dan pembelian. Jadi udah nggak perlu lo harus ke bank terus lo bayar tenaga sales, nggak perlu. Tapi ada beberapa reksadana dia yang komisi pembelian penjualannya pun tetap ada. Itu ada untuk yang online ya. Ada satu dua lah. Nah, terus di sini ada yang namanya bank kastedian. Bank kastedian ini adalah bank di mana dana investor ini disimpan. Jadi dana investor itu disimpan itu untuk kayak sebuah keamanan gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan tanya, wah gila ya kalau gue taruh di reksadana, duit gue kemana gitu. Duit gue apakah bakal dikotak-katik sama MI nih, manajer investasi. Terus dibawa lari gitu. Itu kan mungkin anggapan-anggapan sebagian dari orang ya. Padahal tuh kenyataannya nggak gitu. Bahwa dana lo ditaruh di bank kastedian. Bank kastedian ini adalah bank di mana dana investor itu disimpan dan kalaupun seandainya dia mau misalkan transaksi, invest dan lain sebagainya, ya kayak misalnya si MI mau invest ke saham A, B, C, D, E, itu tuh harus ada pencatatan atau ada permisi sama bank kastedian. Ya jadi intinya nggak bisa sembarangan tanpa tercatat juga dan itu tuh lo bisa dilihat juga di KSE. Jadi kayak misalkan lo melakukan pembelian maupun penjualan reksadana itu pun juga tercatat di KSE dan OJK pun juga ikut ngawasin. Jadi bukan dana lo tuh ditaruh di aplikasi maupun ditaruh di manajer investasi, enggak. Nah, bank penampung tuh apa sih? Bank penampung itu adalah bank manajer investasi. Jadi biasanya manajer investasi punya bank sendiri. Di sini BCA. Nah, manfaatnya apa sih? Ya kalau misalkan lo narik reksadana, bank penampungnya beda, lo bakal kena 6,5 atau 3,5. Nah, bank penampung ini jadi setahu gue prosesnya tuh kayak lo mau tarik reksadana dari bank kastedian ke bank penampung baru ke rekening lu. Makanya dia butuh berapa hari kerja kan, gitu teman-teman. Oke, lalu ini adalah faktor yang paling penting adalah alokasi aset. Alokasi aset tuh menandakan lu ya apa ya paket investasi reksadana lu isinya apaan. Ingat, reksadana itu adalah paket investasi, isinya apaan? Nah, di sini obligasi atau sukuk 19,8%, ekuitas 76,27%, pasar uang 3,93%. Kalau campuran tuh dia bisa agak fleksibel gini loh guys ya. Berapa persen? Di sini paling banyak efek ekuitas atau saham. Nah, menurut pendapat gue gimana? Semua tergantung dari top holdings guys ya. Kalau top holdingsnya bagus, oke. Ya, oke. Ya, kita lihat top holdings. Adaro. Ini gue perhatiin memang kalau nggak salah Sukor tuh memang suka dengan invest di Adaro ya teman-teman semua ya. Oke, kita lihat di Ajaib ya. Gue untuk analisa sahamnya lewat Ajaib aja. Jadi gue di sini nggak yang kayak rasis-rasis gitu kayak oh lu karena lu ini bibit berarti lu ini Ajaib enggak ya guys ya. Kalaupun gue misalkan ini misalkan tanam duit atau apapun ya itu gue nggak masalah. Jadi kalau mau review ya santai-santai aja gue gitu. Jadi karena di sini gue mau mengedukasi secara finansial bukan kayak apa ya terlalu pengen memojokkan satu aplikasi tidak. Nah kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat dari gambarannya, Adaro ini secara perusahaan 1 tahun terakhir dia profit guys. Jadi ini adalah penyumbang positif juga di reksadana ini. Nah kalau key statistiknya lo bisa dari history, dari kinerja masa lalu, dia secara efisiensi permodalan maupun aset ya. Di sini apa ya cukup efisien tapi memang dia itu apa ya berkurang dibandingkan kuartal 2 ya. Nah, kalau di sini kalau ROE-nya dia lebih tinggi berarti dia lebih efisien. Ini kan di bawah. Jadi ya berarti dia tidak seefisien kuartal 2. Tetapi dia dikatakan efisien karena dia juga udah positif dan udah lebih dari 1% juga. Nah, ROA di sini juga seperti itu. Dia karena berkurang ya dia nggak seefisien kuartal 2 tapi dia cukup bagus. Lalu kalau kita lihat dari penghasilan sebelum pajak. Penghasilan sebelum pajaknya ini berkurang dibandingkan dengan kuartal 2, tetapi menurut gua masih cukup stabil, jadi bagus. Terus kalau gue lihat dari utangnya, utangnya sebenarnya dia cukup tinggi, tetapi kemampuan untuk bayarnya gede. Nah, Adaro ini salah satu saham yang gue suka juga sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari Corp Action, dia pembagian dividennya juga gede guys ya. Ya dia setahun sekali, setahun sekali. Iya setahun sekali. Tapi di 2023 kemarin tuh, 2023 ini di 251 perak loh, itu gede banget loh. Jadi secara kinerja lo bisa dapat keuntungan dari dividen juga bagus tuh. Ya jadi menurut gua Adaro oke lah, jempolan. Adaro, terus apa? BTN, tadi berarti penyumbang positif ya. Nah ini BTN.
Kita lihat BTN, Bank Tabungan Negara. 1 tahun terakhir dia turun, 5 tahun dia turun, setahun. Ya, dia berarti penyumbang negatif guys ya, dari reksadana ini. Secara efisiensi per kuartal untuk permodalan dia makin bagus. Untuk aset dia makin efisien juga. Ya, terus earn before tax-nya dia makin bagus. Jadi penghasilan sebelum pajaknya juga semakin besar. Gitu sih. Terus kita lihat daripada pembagian dividen. Ya, kita akan coba lihat pembagian dividennya gimana nih guys. Corp Action, dividen. Dia bagi dividen kok, tapi dia nggak rutin ya, tapi ada lah sedikit. Menurut gua dia penyumbang negatif, jadi kurang begitu oke. Tapi sebenarnya laporan keuangannya not bad, tapi kinerja masa lalunya kurang aja. Ya, oke kita lihat Bumi Resource. Nah, sebenarnya ini kalau lo perhatiin ya di top holdings reksadana beberapa bulan silam itu Bumi Resource tuh belum ada. Karena mungkin sekarang perkembangan Bumi Resource ini sangat luar biasa ya, menyebabkan para manajer investasi juga shifting dari yang mungkin tadinya dia udah nggak Bumi Resource, sekarang udah mulai Bumi Resource. Nah, kita sama-sama kaji ya Bumi Resource ini sendiri. Nah, Bumi Resource kita lihat ya. Lo lihat secara kinerja dia tuh ganteng banget loh, dia naiknya luar biasa ya. Nah, lo lihat kalau lo lihat dari laporan keuangan lo bakal kecewa sih. Karena kalau dari efisiensi permodalannya sangat tidak efisien. Return on asetnya dia efisien. Jadi sebenarnya dia dari apa ya? Pengelolaan asetnya bagus. Tapi pengelolaan modalnya itu dia belum bagus. Ya, di sini dia makin bagus loh ya. Artinya bisa jadi dia dari aset-aset yang dia punya sempat dia jual dulu, ya. Atau mungkin dari keuntungannya nggak segede itu. Mana nih alasannya? Kita cek di earn before tax, penghasilan sebelum pajak. Nah, ternyata di sini meningkat. Artinya apa? Artinya bahwa bukan masalah permodalannya yang mungkin gimana-gimana. Bukan dari penghasilannya, ya, bersihnya, atau mungkin penghasilan sebelum pajaknya, tetapi ini disebabkan karena memang dari asetnya mungkin dia berkurang gitu, atau mungkin dia jual, atau mungkin gimana. Nah, itu atau ya pokoknya dia punya aset tuh yang kayak ya bagus lah gitu. Kayak gua invest buat apa nih? YouTube nih. Gue invest kayak kamera satu, ini satu, meja satu. Nah, pokoknya dengan gua invest kecil ini gue bisa ngasilin yang gede. Nah, ini tandanya makin maju. Kalau gua terlalu invest ke 5 kamera, ternyata hasil yang gua produce itu dibandingkan dengan aset yang gua punya, ya nggak efisien. Gitu kalau misalkan terlalu berat untuk biaya-biaya ini itu. Oke, di sini berarti dia bagus. Lalu kita bisa menilai lagi dari segi sebentar ini apa ya? Utang. Kalau utang, oh lo nggak perlu tanya Pak. Ini utangnya sangat luar biasa gede ya. Sebenarnya perusahaan harusnya udah bangkrut nih kalau udah utang segini ya. Dan kemampuan untuk bayarnya masih kecil. Oke, kita lihat Corp Action bagi dividennya di 2012 jadi jauh banget. Sebenarnya apa sih yang bikin menarik di saham ini? Ya, yang menarik di saham ini menurut gua adalah dia kinerjanya tiba-tiba naik, ya, meningkat, efisiensi asetnya meningkat, tapi karena memang perusahaan ini sempat menjadi saham tidur, juga mungkin banyak banyak merugi di sebelumnya. Akibatnya ya ketika lo lihat utangnya gede, kemampuan untuk bayar kecil dan lain sebagainya. Tapi karena dia tuh punya potensi ya, di sini tiba-tiba dia naik juga, terus ada perkembangan efisiensi aset, itu menurut gua menarik buat manajer investasi buat invest. Toh Bumi Resource setahu gua tuh sebenarnya akan lebih bagus di 2023 ya. Ya, lu bisa cek sendiri ya Bumi Resource tuh bisnisnya apa kayak pertambangan atau apa lu bisa cek sendiri. Oke, kita lihat misalkan Dharma Polymetal. Dharma Polymetal ini adalah salah satu Dharma Polymetal. Dharma Polymetal ini kalau kita lihat secara kinerja setahun dia turun, berarti dia penyumbang negatif ini sebenarnya. Tetapi kalau kamu misalkan lihat ada dari efisiensi permodalan maupun aset. Kalau kita lihat dari efisiensi permodalan, dia semakin efisien ya. Artinya bahwa perusahaan Dharma Polymetal ini dia bagus. Ini Polymetal usaha apa? Nanti gue cek ya. Ini makin bagus nih dari efisiensi permodalan. Dari efisiensi aset dia juga makin bagus. Jadi bagus nih ini keunggulannya. Terus kalau earn before tax, oh pantes. Kenapa dia
ROE dan ROA-nya meningkat atau lebih efisien karena di sini penghasilannya juga naik dari 33 miliar jadi 135 miliar per kuartal. Jadi ini sesuatu hal yang positif juga. Bagus ya. Ini. Lalu kita lihat dari debt to equity ratio. Utangnya itu gede banget, 99%. Itu gede ya. Tapi kemampuan untuk bayarnya juga gede. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan kayak misalkan harusnya sih yang kayak berbentuk tambang dan teman-temannya itu tuh biasanya utangnya tuh sejibun ya guys ya. Nah, itu lo harus kaji-kaji dulu nih. Wah, gue pengen lihat dulu nih perusahaan. Oh, manufaktur kelas dunia memberikan kontribusi terhadap stakeholder dengan peralatan otomotif kegiatan utama komponen kendaraan bermotor maupun mobil. Jadi kendaraan bermotor ataupun mobil. Di sini sih sebenarnya kalau dari laporan keuangan ini cukup menarik ya, cukup bagus ya sebenarnya. Ya, tetapi ketika lo lihat kita lihat dari aspek lain itu kurang guys ya. Kalau lo lihat dari kinerjanya dia turun di sini. Apakah akan bagus menurut lu gimana? Tetapi intinya dia penyumbang negatif untuk saat ini. Karena ya kinerjanya itu tadi. Tapi laporan keuangan not bad. Mungkin dia akan bisa perbaikan. Kopi. KMI Wire Cable. Kita lihat ya. Apakah saham ini bagus? Ya kita lihat. Ternyata saham ini bagus guys ya. Ternyata dia dari kuartal 2 sampai kuartal 3. Oh, dia minusnya. Oh, efisiensi asetnya makin buruk nih guys ya. Ya kurang bagus ya maksud gua. Dari efisiensi aset dia kurang bagus, dari efisiensi permodalan dia juga kurang bagus ya. Karena di sini minusnya makin dalam teman-teman semua. Terus dari penghasilannya sebelum pajak juga makin anjlok ya. Terus kalau kita lihat utangnya dia sebenarnya utangnya makin kecil jadi makin bagus. Tapi karena rasionya gede artinya kemampuan untuk membayarnya besar. Nah, di sini gue nggak tahu ya, dia tiba-tiba naik, alasannya karena apa? Kalau dari laporan keuangan, zong banget sih. Itu laporan keuangannya dari rasio-rasio ini aja yang paling inti tuh agak kurang gitu. Di sini aja earn before tax-nya aja minus 9 miliar gitu. Jauh banget gitu. Ya bikin menarik apa? Lu harus cek nih kalau kayak gini profil, ataupun lu cek dari laporan keuangannya. Maju solid dan andal. Kabel, aluminium, dan tembaga. Nah, berarti mungkin karena orang ngelihat potensinya nih guys, aluminium dan tembaga nih buat 2023. Makanya orang sahamnya ini bisa naik kayak begini. Tetapi intinya dia menyumbang positif. KMI Wire and Cable. Lalu Mandala Multifinance, kita cek lagi. Ya, di sini bagaimana sih? Nah, kita kaji sama-sama. Nah, Mandala Multifinance di sini kalau nggak salah bagus nih dia. 1 tahun terakhir bagus banget nih Mandala Multifinance guys. Cara sahamnya. Kita lihat dari kuartal 2, kuartal 3 dia meningkat ya sekitar 1%, ya 1% kurang. Jadi efisiensi permodalannya makin bagus. Return on asetnya juga dia makin bagus ya, makin efisien dalam pengelolaan asetnya. Keuntungan sebelum pajaknya makin meningkat dari kuartal 2, kuartal 3. Lalu kita lihat daripada utangnya, utangnya gede banget guys, 108%. Tapi untuk nol gue nggak tahu nih, data current ratio-nya nggak ada. Biasanya sih kalau perusahaan finansial gitu ya, atau perbankan itu biasanya gitu. Kalau pembagian dividen, dia bagi dividen kok sekali 73 perak. Menurut gue, saham ini cukup menarik dan bagus juga. Kredit dan teman-teman sewa guna usaha karena kan kalau yang usaha-usaha begini biasa kredit, piutang, pembiayaan konsumen ini tuh akan dibutuhkan apalagi semakin susah hidup tuh semakin butuh kredit ya guys ya makanya gue nggak heran dia meningkat seperti ini. Nah lalu kita cek lagi misalkan obligasi nih MKDDDD nah dan lain sebagainya guys. Oke kita search di Google ini. Nah Merdeka Copper Gold. Berarti ini adalah obligasi dari Merdeka Copper Gold. Lo lihat di KSE untuk detailnya. Di sini gue akan coba lihat Merdeka Copper Gold saham. Nah, bagus nggak nih sahamnya selama 1 tahun terakhir? Oh, makin bagus nih Merdeka Copper Gold. Berarti obligasinya masih cukup bagus. Jadi kalau obligasi gini, kalau gue sih nilainya bukan dari sininya doang ya. Kayak, oh dia berarti pembagian 3 bulan. Enggak. Gue ngelihatnya itu dari
kayak akan berhubungan kepada saham. Biasanya kalau sahamnya dia bagus dan dia naik, ya berarti perusahaannya harusnya dia makin bagus dong gitu. Kalau sahamnya dia sampai 50 perak aja, berarti kan perusahaannya ada masalah gitu. Nah, kalau perusahaannya ada masalah, obligasinya biasanya juga bermasalah, teman-teman. Ya, makanya itu sangat berkaitan di sini bagus berarti. Oke, kita lihat lagi Panin Financial. Nah, ini beda lagi nih. Kita lihat Panin Financial. Ya, bukan panen finansial ya, ternyata Panin Financial. Kita lihat di sini. Oke, di sini, 1 tahun terakhir juga dia bagus nih. Laporan keuangannya kita lihat di sini efisiensi aset maupun permodalannya bagus, tetapi dia lebih kecil dibandingkan kuartal 2 ya. Jadi tetap masih efisien tapi lebih kecil dibandingkan kuartal 2. Terus earn before tax-nya dia juga lebih kecil. Jadi kenapa mereka ini dari segi efisiensi itu kurang? Karena memang yang dihasilin itu tidak sebesar itu juga, guys. Ya, tetapi oke lah, dia masih cukup stabil, nggak terlalu jauh lah, masih 500-an M. Ya. Lalu kalau kita lihat dari rasio utang juga 16%, kita lihat dari corp action, pembagian dividen dia 10 perak, jadi kecil. Tapi menurut gua saham ini masih cukup bagus sih. Ya. Oke, lalu berarti ini penyumbang positif, 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 eh, kayaknya positif, ini nggak positif, negatif ya. Ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, lalu Samindo Resources. Ya, kita lihat Samindo Resources. Kalau kita lihat Samindo Resources ini adalah perusahaan, bentar ya. Nah, Samindo Resource ini kalau berdasarkan data 1 tahun terakhir, dia turun, guys. Laporan keuangannya di sini masih cukup efisien secara aset maupun permodalan, tapi dia berkurang lumayan signifikan, guys ya. Jadi dari kuartal 2 kuartal 3. Ya, jadi sedikit tidak lebih efisien dibandingkan kuartal 2. Nah, dia alasannya karena apa? Karena penghasilannya itu dari kuartal 2 kuartal 3 turun dari yang 100-an miliar jadi 43 miliar. Oke, kalau kita lihat daripada debt to equity ratio dia 15% ya. Jadi utangnya kecil. Dan di sini current ratio-nya 724 ya. Kalau dia di atas dari 100% artinya dia kemampuan untuk membayarnya gede. Jadi dia kemampuan untuk bayar utangnya bagus, eh, efisiensi aset dan permodalan ya oke lah walaupun dia turun drastis, tapi dia masih positif ya udah. Tetapi laporan keuangannya dia jeblok ya. Mungkin karena kuartal 3 dia performanya kurang bagus nih di sini. Lo bisa cek lebih detailnya di laporan keuangan. Pembagian dividen kita lihat di sini. 33 sebenarnya not bad loh kalau dia 33. Bahkan berapa 2021 dia bagi 96, cukup lumayan tinggi loh. Sebenarnya masih not bad, tapi gua nggak akan invest sih. Tapi dia adalah penyumbang negatif. Lalu TBS energi utama, teman-teman semua. Kita akan bahas lagi TBS energi utama. TBS energi utama itu apa sih? Kita cek, mari. Ya, maaf teman-teman semua. Oke, oh Toba. Ini Toba Energi ya. Kita lihat dalam 1 tahun terakhir, kok datanya nggak ada. Nah, 1 tahun terakhir dia ternyata turun gunung, guys. Jadi dia penyumbang negatif. Kalau kita lihat secara historical, kuartal efisiensi permodalan maupun asetnya itu dia kuartal 3 tidak seefisien kuartal 2, tetapi masih cukup efisien. Dari penghasilan sebelum pajaknya dia malah meningkat. Berarti artinya kalau dia sebenarnya berkurang dibandingkan kuartal 2 untuk aset, artinya asetnya di sini berarti bertambah nih. Terus kalau di sini permodalannya juga mungkin bertambah ya. Tetapi di sini seharusnya dia meningkat karena ya lihat aja penghasilan sebelum pajaknya meningkat. Masa ROE dan ROA-nya lebih kecil sih gitu. Lalu kita lihat lagi dari debt to equity ratio. Di sini mengindikasikan utangnya gimana, gede atau enggak. Nah, di sini utangnya gede. Kalau kita lihat dibandingkan kuartal 2, dia ada improvement. Bagus berarti. Tetapi utangnya gede, guys ya. Tetapi kemampuan untuk bayarnya juga gede, 192%, alias di atas dari 100%, artinya bagus. Nah, seharusnya secara laporan keuangan sebenarnya ini oke-oke aja gitu. Tetapi secara grafik dia kurang bagus. Ini usaha apa sih?
Kita lihat dulu corpus action ya. Oh, dia nggak bagi dividen 2017 terakhir mungkin ya. Kita lihat perusahaan apa sih ini menjadi salah satu pertambangan. Oh, batu bara dan kelapa sawit. Tapi gue, oh pantes. Oke, oke. Nah, ini nih, kenapa dia bisa turun drastis nih? Ya, itu harus cari tahu nih. Kenapa? Tetapi, ya itu jadi PR buat kita. Kita kalau secara laporan keuangan sih sebenarnya not bad loh ya. Not bad. Oke, jadi tapi ini penyumbang negatif. Disimpulkan berarti ini penyumbang positif, penyumbang negatif, penyumbang positif, negatif, positif, 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 negatif, negatif. Ya. Jadi di sini masih lebih banyak yang positif ya teman-teman. Makanya kenapa dia 9%. Dan alasan keduanya itu karena mungkin mereka menitik beratkan ya saham yang mereka taruh atau aset yang mereka taruh di hal yang positif ya. Yang grafiknya positif. Makanya dia tuh dominan banget walaupun ada beberapa yang sebenarnya dia taruh di top holdings yang sebenarnya lagi minus gitu. Nah, kesimpulan gue gimana nih di Citra Dana Berimbang ini? Menurut gue, reksadana Citra Dana Berimbang ini menarik ya, gitu. Dari dulu sebenarnya gue tertarik untuk invest di sini juga. Cuman yang gue selalu lihat adalah AUM media tuh segini-gini aja gitu, 100 miliar, 300, 200, 100 miliar. Jadi dia nggak yang anjlok gimana, terus nggak yang meningkat sampai triliun juga. Tapi menurut gue cukup menarik, apalagi gue ngelihat aset di dalamnya juga masih cukup bagus sebenarnya. Ya, itu pendapat pribadi. Ya, nah, kalau misalkan lo punya budget, lo mau nge-invest di sini? Jawabannya adalah kalau gue invest dalam jangka waktu 3 tahunan lebih, iya, gue mau gitu. Kenapa dia bagus di sini? Top holding-nya juga bagus. Ya, kalau misalkan lo merasa top holding-nya kurang bagus, lo bisa switching. Di sini bagus kok. Ini kalau bagi gua ya. Kalau kamu punya pendapat beda dengan analisa yang berbeda, silakan aja, nggak apa-apa juga. Ya, sah-sah aja di sini. Nah, apakah 2023 bagus? Nah, sebenarnya menurut gua di sini punya potensi lumayan sebenarnya karena beberapa daripada di sini mereka taruh tuh di pertambangan, di kelapa sawit ya. Seharusnya di 2023 tuh kan orang pada butuh batu bara yang kayak gitu-gitu. Nah, ini di sini tuh ada. Harusnya dia secara kinerja bisa cukup bagus lah gitu ya. Nah, itu berdasarkan prediksi gua. Kalau kamu misalkan beda pendapat, bebas ya. Karena keputusan investasi ada di diri masing-masing. Oke, itu aja teman-teman. Buat kamu semua yang apabila tertarik untuk men-share konten ini karena merasa bermanfaat, kamu coba share aja ke teman-teman kamu yang ada di sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan media sosial lainnya. Dan apabila setelah ini kamu tertarik untuk mulai berinvestasi di reksadana maupun ajaib, ya reksadana bibit ataupun misalkan kamu mau invest saham di ajaib, ya kalau di bibit kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Atau lo bisa pakai ini, OLXI 8A9. Nanti ketika lo invest 100.000, lo bisa dapat cashback 25.000. Ya. Dan kalau misalkan lo mau di ajaib, lo juga bisa di sini lo lihat kode referral gue untuk lo pakai, lo bisa dapat saham gratis juga. Ya, ARMU 278. Itu kalau lo misalkan mau aja. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.